Planning gua tahun 2024 ini lebih banyak berkarya kali ya. Terus lebih totalitas lah sama kerjaan gua sama proyek-proyek yang mendatang. Ya. Mungkin di tahun 2023 yang belum target kesampaian atau dicapai apa sih tahun 2004 mau ulang? 2003 yang belum kesampaian, banyak yang belum kesampaian ya kan. Gue pengen main di film bagus, yang bener-bener bagus gitu. Terus gue udah sih main film bagus, tapi gue pengen lebih lagi, yang karakternya itu lebih menantang lagi, yang karakternya bisa gue mainin gitu, yang apa ya, yang lebih, kalau menantang semua juga menantang, apa ya kata-katanya, menarik lah, menarik untuk dilakukan. Masuk picky berarti? Picky sih enggak, tapi alangkah baiknya kalau misalnya ada yang menawarkan gue peran-peran yang apa ya, lebih nyebrang lah kalau bisa dibilang kayak gitu. Yang belum kamu peranin apa sih di film nih? Acting apa ya? Apa ya? Gue nggak tahu sih, imajinasi gue apa ya. Orang jahat udah, ya kan, orang baik udah, ya kan. Paling apa ya? Nggak tahu ya apa ya. Drama-drama gitu masih. Fight. Ya kan? Kayaknya semua dong. Mungkin kan image itu di serigala terakhir itu kan sangat lekat banget untuk susah nggak sih ngeluarin aura yang kemarin itu sendiri? Itu ya karakter gue di serigala terakhir ya. Emang itu nempel banget ya kan, tapi ya itu berarti kalau misalnya setiap orang bilang itu nempel, menurut gua itu suatu pujian ya buat gue, karena itu kena, salah satu karakter gue yang kena ke penonton, ke temen-temen. Di satu sisi juga ada yang namanya typecasting kan, nanti gue takutnya dikasih gitu lagi. Gue bukannya masalah sih sama itu, gue santai-santai aja, tapi gue sih pengen lebih berkembang lagi. Jadi tapi kalau misalnya gue dikasih peran kayak gitu, gue terima. Tapi kalau misalnya peran yang lebih menantang, bakal gue lebih terima lagi. Yang menantang tadi pengen jadi feminin, payung, gay lah tadi. Iya, belum pernah ada yang nawarin ke gue kayak gitu ya kan. Tapi gue pernah jadi pembunuh bayaran yang gay, udah pernah. Tapi yang benar-benar kelihatan femininnya tuh kayaknya Berarti lo pengen lihat dulu naskah sebelum lo menerima tawaran film. Oh iya loh, pasti loh. Ya kan, gue pengen tahu bobot skripnya itu seperti apa kan. Gue pengen tahu ntar pengerjaannya seperti apa, dan juga gue pasti tahu karakter gue yang mau gue mainin siapa. Terus pokoknya skrip itu yang paling penting. Kalau misalnya mau buat project sama karakter harus bagus. Bang, mungkin selain sibuk di dunia film gitu, mungkin ada kesibukan apa lagi sih dari seorang Rivaldo? Kesibukan gua ya paling gua bantu-bantu teman-teman gua ya kan. Gua juga apa ya, diskusi soal kantoran mungkin ya, acting, terus sama teman-teman gua yang butuh konseling juga, mungkin gua kesana sih. Konselingnya mungkin bentuknya apa, Bang? Banyak lah, mental health sama yang kayak gitu. Gue sih jatuhnya apa ya, lebih teman ngobrol sih, dan ngasih perspektif baru paling. Ya kapan tuh, Bang? Termasuk concern di bidang mental health. Hah? Sejak apa sih buat isu di isu mental health ini? Ini lumayan sih, tahun terakhir ini lumayan. Pendapatannya gimana? Kenapa sih milihnya di bidang topik yang mental health itu? Ya karena banyak aja temen gue yang kayak apa ya, mentok terus ngobrol sama gue gitu. Gue ngerasa kayak, oh
saling ngebantu tuh penting loh. Kadang-kadang juga gue dibantu sama mereka. Kalau mereka curhat, gue juga curhat kan sama mereka kan. Masalah apapun juga gitu. Nah di situ bisa kayak saling bantu lah. Gue ngebantu dia ngebantu gue. Mungkin kemarin kan tahun kemarin mungkin terakhir mungkin di awal tahun kemarin kan sempat ini lagi kan. Ini gimana nih Dok? Apa ya? Beban mas kesekian kalinya lu sendiri ada Susah nggak sih buat survive-nya? Apa? Survive-nya Survive-nya ya itu dia salah satunya Dari kan masalah kemarin. gue ngebantu orang lain juga karena orang lain juga ngebantu gue gitu loh. Jadi gue di situ gitu kan. Apa ya istilahnya? Man helping man to help himself. Iya. Jadi gue ngebantu orang supaya orang lain bisa ngebantu gue. berarti memang dari segi pengalaman juga yang lu dapat kayak kemarin. Iya, gue bagi lah pengalaman gue yang udah itu gue bagi mereka teman-teman gue banyak juga yang masih muda ya kan. Saling berbagi lah. Jadi ya mudah-mudahan bisa lah ngebantu mereka seperti mereka ngebantu gue. Sempat ditinggal temen gak sih Dok ketika lu kemarin kena masalah kemarin? Jauh nih, Temen apa ya, teman-teman gue baik-baik semua sih. Teman-teman gue bener-bener temen yang asli ya. Lo tau lah kalau misalnya temen yang nggak apa ya, temen yang cuman temen doang tapi bukan sahabat gitu, lo pasti kalau misalnya lo ada masalah atau apa sedikit kesandung itu ditinggalin kan. Tapi teman-teman gue solid semua. Tetap stay sampai sekarang. Iya, jatuhnya sahabat lah. Jadi mereka bantu gue juga ya kan, terus ngobrol juga sama gue. Banyak lah, udah kayak keluarga lah sahabat gue semua. Sempat ke psikolog gitu, psikiater nggak sih buat hal yang mental health itu? Buat itu semua, ya itu mereka juga yang ngebantu gue. Makanya salah satu apa ya programnya itu gue juga ngebantu mereka. Jadi timbal baliknya ada gitu. Apa yang udah dikasih ke gue bisa ngasih ke mereka juga. Dok, sorry, mungkin waktu kemarin itu jalanin total berapa lama sih, Dok? Kenapa? Total jalanin berapa lama sih berarti? Gue rehab. Ya programnya sih gue ngejalanin programnya tuh ya 4-6 bulanan lah. Sisanya tuh gue ya, saling bantu lah. Oke. Dok, ada makin banyak yang mungkin nggak hanya lu nih, sempat juga teman juga kesandung lagi dengan masalahnya. Ngeliatnya gimana sih Dok? Ini berkali-kali juga. Capek. Sampai di spill lagi. Apa ya, kalau dia sih ya gue juga ketemu sih sama dia. Gue ketemu sama dia, terus gue juga saling berbagi sama dia. Tapi emang masalah dia emang cuma dia doang yang bisa nyelesain kan. Dan semua itu kan apa jatuhnya ke pilihan masing-masing kan. Setiap orang itu punya pilihan, dan pilihan yang dipilih itu adalah hak dia kan. Ya gue sangat menyayangkan sih, tapi ya mungkin harus tanya langsung kali ke orangnya kenapa. Ada obrolan apa sih ketika lu bertemu dengan Kejadian itu lagi. Gue obrolan sama dia paling soal apa ya, kehidupan masing-masing lah, kehidupan dia, kehidupan gua. Terus kadang-kadang juga bisa apa ya, bicara masalah gimana untuk ngedalamin peran, hal-hal seperti itulah. Mungkin ada curhatan-curhatan lebih ke keluarga gitu kemarin, Dok, waktu seperti apa? Ada, tapi gila aja lu, masa gue ngomong. Emang ada ya? Ntar gue ketemu sama dia ngomong apa gue. Atau mungkin lo ngasih ujangan gitu? Iya, Atau lu ngasih nasehat, ngasih Gua support. kasih nasehat ya. Nasehatnya apa ya? Ada deh. Dok, tapi kan kemarin bisa dikatakan dia udah jatuh ketimpa tangga juga gitu ya, maksudnya ya dengan permasalahan-permasalahan dia. Mungkin lu ngeliatnya gimana sih? Itu dia, balik lagi ya kan, kita tuh sebagai teman, sebagai apa bener-bener ya temen lah dalam masalah ini gitu loh. Itu bisa ngebantunya, itu cuman ngasih perspektif baru kan. Nah pilihannya itu ada di tangan dia. Gue nggak bisa, kita kan sebagai manusia nggak bisa memaksa orang lain untuk memilih kan. Pilihannya ya terserah dia gitu loh. Jadi ya gue sangat menyayangkan, tapi ya kalau misalnya pengen tahu detailnya ya harus ketemu sama dia, harus ngobrol, dan gue belum ketemu lagi. Sempet kaget nggak sih ketika dia mungkin mereka bebas dari terus belum ada 2 minggu ataupun sebulan, tapi ketika tanggal pagi sempet kaget nggak lo? Bener
kaget sih gue ketemu gue dengar berita itu kaget, tapi ya kalau misalnya dalam masalah itu kan udah penyakit otak ya, terus pilihannya itu adalah pilihannya faktor eksternalnya tuh banyak ya kan, entah itu dari tekanan dari mana, terus dari internalnya juga stres levelnya segimana ya kan, terus habis itu apakah ada mental depresinya atau ada apanya gitu kan, kita nggak tahu kan, tahu detail tuh kalau misalnya kita ngobrol. Terus dokter mungkin tempat dia curhat mungkin bisa tahu, sama gue juga kayak gitu yang kok tahu sharing gue alhamdulillah orang-orang sekitar gue itu sangat-sangat banget mendukung gue ya, jadi transisi gue berjalan dengan baik dan benar lah ya kan, alhamdulillah ya Allah. Terus abis kayak gitu juga orang-orang yang membantu gue di sana gitu kan, kayak pembimbing gue gitu, itu masih keep in touch gitu kan. Terus program-programnya juga masih berlanjut. Banyak hal-hal yang positif banget gitu yang itu gue dapetin. Dan gue tuh harus sharing soal itu. Agar nggak ini lagi. Agar gue bisa bantu orang. Iya. Siap. Rehat di daerah Lido. Gue di Lido. Full menjalankan program ini. Asli, iya beneran gue full. Kelar gue. Berarti lepas tahu bulan apa, Dok? Apa ya? Lupa gue. Masih program juga sih sebenarnya. Sampai sekarang atau Enggak, sekarang gue lanjutkan. Gue ada mungkin kayak ada seminar yang harus gue ikutin. Jadi sekarang berbagi ke publik. Yoi, jadi sekarang gue saatnya gue untuk berbagi gitu loh, entah apapun yang bisa gue bagi ya gue bagi. Oke. Kira-kira dong, setelah lepas apa yang ngerasain sih, mungkin hidup lebih sehat atau gimana gitu? Iyalah, sekarang gue Mungkin lebih banyak makan atau gimana? enggak, emang permasalahannya emang rata-rata berat badan sih, sama berat badan sama badannya fitnya kayak gimana ya. Tapi gue bikin program sendiri di sana tuh, gue bikin program olahraga sendiri, gue bikin program fitness sendiri. Pembimbing di sana juga pada ikutan sama gue program gue. Ya ada gue baru kontak-kontakan ya kan, dia tuh udah turun sampai hampir 20 kilo. Oke, hampir 20 kilo dan gue ngerasa wah ini gara-gara gue juga di. Merasa terbantu ya. Yoi. Ya apa ya, lebih fit lah. Oke. 2024 ada penampilan baru nggak sih, atau potong rambut atau ada yang berubah nggak sih buat Kok masukin belum kepikiran 2024? gue. Ngerubah penampilan. Perubahan apa ya? Atau gini gondrong dulu. Image itu kan gondrong dulu. Udah ninggalin banget ya, sel-sel kayak gitu. Enggak juga sih, tapi apa ya, mungkin gue kemarin tuh emang nggak boleh gondrong kan, gue harus rapi, jadi gue rapiin aja. Tapi ya nggak tahu, kalau misalnya emang perannya gue harus kalau misalnya gue harus gondrong lagi ya gondrong lagi. Oke. OOTD bang boleh nggak? Apa? Outfit